Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita berjumpa kembali di kelas 2, pembelajaran yang keempat, yaitu materi perilaku terpuji. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah tolong menolong. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama berdoa sebelum belajar agar Allah memberikan ilmunya kepada kita semua sehingga menjadikan kita anak-anak yang solih dan solihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, Allah akan memberikan ilmunya kepada kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, marilah kita lihat gambar berikut ini. Apa yang anak-anak dapat lihat dari gambar tersebut? Ya, itu adalah gambar saling tolong-menolong, di mana ada anak kecil yang sedang jatuh dari sepeda, kemudian ditolong oleh orang tua. Dan yang di sebelah kanan, itu adalah gambar anak yang sedang menolong orang tuanya mencari rumput untuk pakan ternak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang tolong menolong. Jika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau dalam kesusahan, kita harus menolongnya. Jika ada orang yang minta tolong, kita juga harus segera menolongnya. Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia. Kita harus memiliki sikap tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong adalah salah satu perilaku terpuji. Menolong berarti membantu meringankan beban orang lain. Jadi, tolong menolong itu tujuannya untuk meringankan beban orang lain. Tolong menolong disebut juga dengan ta'awun. Nah, kalau ada pertanyaan apa nama lain dari tolong menolong, yaitu adalah ta'awun. Manusia adalah makhluk sosial. Apa maksudnya dari makhluk sosial? Yaitu berarti manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia adalah makhluk yang lemah. Setiap apapun yang dilakukan manusia,
pasti memerlukan bantuan dari orang lain. Saat kecil, saat muda, saat dewasa, maupun sudah tua, manusia pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Tolong-menolong hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan. Kita saling tolong-menolong hanya untuk dalam hal kebaikan. Kita tidak boleh tolong-menolong dalam hal keburukan. Nah, ini adalah contoh tolong-menolong dalam hal keburukan. Itu tidak boleh. Kita hanya boleh tolong-menolong dalam hal kebaikan. Menolong orang lain dapat dilakukan dengan apa saja. Kita bisa menolong orang lain dengan kemampuan yang kita miliki. Tergantung apa yang kita bisa tolong dari orang tersebut. Kita bisa menolongnya menggunakan tenaga atau dengan harta, atau bisa juga dengan menggunakan pikiran. Apa maksudnya? Jika kita membantu tidak bisa dengan harta, kita bisa membantu dengan tenaga. Jika kita tidak mampu membantu dengan tenaga, kita bisa membantu dengan pikiran kita. Dari semuanya itu bertujuan baik untuk meringankan beban orang lain. Ya, ketika kita melakukan kegiatan tolong-menolong, kita diwajibkan untuk ikhlas. Apa maksudnya ikhlas? Anak-anak ketika membantu orang tua, membantu Pak Guru, Bu Guru, membantu tetangga, membantu teman-teman harus ikhlas. Ikhlas berarti tidak mengharapkan imbalan atau hadiah dari orang lain atas perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita membantu teman kita yang jatuh dari sepeda, kita tidak mengharapkan imbalan. Ketika kita membantu Pak Guru, Bu Guru mengangkat buku, kita tidak mengharapkan imbalan. Ketika kita membantu orang tua kita menyapu halaman, mencuci piring, merapikan tempat tidur, kita lakukan hanya dengan ikhlas, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong-menolong dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala bagi orang yang suka menolong. Saling tolong-menolong juga akan mempererat tali silaturahmi. Anak yang suka menolong akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tuanya, teman, dan lain-lain. Karena saling tolong-menolong akan meringankan beban orang lain. Anak-anak harus mulai membiasakan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Jangan sampai kita memiliki sifat acuh tak acuh, tidak peduli dengan siapapun. Itu merupakan sikap yang tidak baik. Tanamkan pada diri kalian.
Senanglah untuk tolong-menolong kepada sesama. Nah, itu tadi sekelas pembelajaran kita tentang tolong-menolong. Nah, sekarang ada tugas dari Pak Toha. Tugasnya tidak banyak, cukup 5 soal. Dikerjakan dengan rapi, ditulis soalnya, dijawab dengan benar, kemudian dikirimkan ke nomor WA Pak Toha. Begitu ya anak-anakku sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak pelajaran dari Pak Toha. Sekali lagi Pak Toha ingatkan, anak-anak harus senang tolong-menolong terhadap siapapun selama itu dalam hal kebaikan. Lakukanlah, karena berbuat baik itu kelak akan memberikan manfaat kepada kita. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kesulitan. Jika kita sering menolong orang lain, maka di saat kita kesedihan, saat kita mempunyai masalah, pasti akan ditolong oleh orang lain. Cukup sekian dari Pak Toha. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.